selamat sore, Assalamualaikum. Selamat datang di sesi kita kali ini tentang reading. Oke, karena sudah ada 40 orang, saya akan mulai ngebahas ya, bentar ya. Oke, whiteboard-nya saya bersihin dulu. Ya, gimana yang kelewatan sesi kemarin, gimana? Nanti saya tanyakan ke admin ya. Habis ini setelah habis sesi saya kasih tahu ya. Nanti saya tanyakan dulu ke adminnya bisa dapat di mana, recordnya udah diupload atau gimana. Saya kelewatan tapi nggak apa. Ya nanti ada. Soalnya kita record. Tapi belum tahu ini udah ke-upload atau gimana. Soalnya kan admin juga kita batasin kan, nggak boleh banyak-banyak yang datang ke kantor. Jadi gantian satu orang akhirnya. Karena ya lagi physical distancing ya kan. Oke, screen-nya udah lihat sekarang? Yang kehapus videonya sabar ya. Oke, untuk sementara pertanyaan saya post, saya akan mulai ngebahas. Gimana, boleh? Kita chatnya nanti aja kalau udah di bagian Q&A ya, Q&A session ya, siap ya. Kita mulai sekarang ya untuk tes bahasa Inggris atau TBI atau reading. Keburu buka, emang kamu di mana? Emang Jakarta bukanya jam berapa? Oke, ini nggak di Jakarta doang ya? Oke, baiklah. Keburu buka katanya. Saya mulai aja sekarang. Kita ke tes bahasa Inggris untuk bagian reading comprehension ya, apa di TOEFL, di ujian STAN. Ya, yang mau live silahkan, mungkin ada sesuatu yang penting banget. Ujian STAN, terus ada buat ujian-ujian yang lain itu pasti ada readingnya. Ya nggak apa-apa, mungkin dia ada keperluan lain, jadi keluar dulu. Oke. Yang baru datang saya ulangi, saya perkenalan diri dulu. Nama saya Miss Vivi atau biasa dipanggil dengan Miss V aja. Hari ini yang bakal nemenin kalian buat ini apa reading comprehension-nya. Udah jangan ngobrol ya Allah. Anak-anak sekarang sama aja ya, tatap muka nggak tatap muka tetap ngobrol ya di chat ya, walaupun kita lagi ngejelasin. Nggak apa-apa lah ya. Oke, kita mulai. Oke, sekarang ini dulu ya, di lockdown dulu ya chatnya. Oke. Astagfirullah, udah. Fokus ya, fokus. Oke, sekarang kita lihat di level of comprehension. Jadi, namanya kan reading comprehension ya. Reading comprehension. Nah, comprehension ini tuh ada 3 level, ada 3 jenis, ada literal, ada interpretive, dan ada applied. Apa sih itu? Literal itu dengan kata lain biasa kita sebut dengan tersurat ya. Dia tersurat. Tersurat tuh apa? Benar-benar nongol, kelihatan, tertuliskan dengan baik di bagian bacaannya. Nah, isinya tuh tentang apa aja sih tersurat itu? Yang tersurat itu biasanya isinya ya tentang ini nih. Ada fakta-fakta, ada details, dan biasanya pemahamannya itu hanya di luarannya aja atau di permukaannya aja. Pertanyaan-pertanyaan literal yang kayak gini itu biasanya di main idea juga. Main idea itu termasuk pertanyaan-pertanyaan literal. Kemudian contoh misalnya ada bacaan tentang Soekarno, terus ditanya Soekarno lahir tahun berapa. Nah, itu kan ada facts ya, itu adalah fakta yang bisa langsung kita temukan ya, yang bisa kita langsung temukan di dalam bacaan, dan biasanya hanya ya segampang itulah ya pokoknya nemunya. By the way, saya terlalu cepat ngomongnya atau gimana? Tolong ditanggapi kecepatan. Enggak, biasa aja atau perlu lebih lambat lagi? Kalau memang ada yang perlu lebih lambat lagi, tolong ya. Oke, biasa aja, sip. Aman berarti ya. Oke. Yuk kita pindah ke bagian yang kedua. Oh ya, literal tadi udah ya, literal itu yang tersurat. Yang kedua itu namanya interpretif. Interpretif ini disebut
tersirat ya. Jadi pakai absen nggak pakai absen, tersirat ya. Jadi tersirat itu yang kayak gimana sih? Tersirat itu artinya tidak nongol mentah-mentah sesuai apa yang tertuliskan, tapi dia cuman dikit-dikit aja. Biasanya pertanyaan kayak gini itu pertanyaan-pertanyaan yang bilang kesimpulan apa sih yang bisa kita tarik dari paragraf 1. Nah, kayak gitu. Itu yang namanya mengambil kesimpulan. Nah, terus atau pertanyaan-pertanyaan seperti setelah paragraf ini kira-kira apa yang akan dibahas oleh penulis. Nah, itu juga tersirat, kan nggak ketulis kan, jadi kita tuh harus nebak-nebak. Ini harus ada guess ya, kita tuh harus nebak-nebak di sini. Kita harus nebak-nebak apa sih paragraf berikutnya atau apa sih paragraf sebelumnya, kayak gitu. Kalau untuk diinterpretif, ingat literal itu tersurat, yang ini tuh tersurat, kalau yang ini tersirat atau tidak jelas. Kemudian applied, sekarang kita pindah ke bagian applied ya. Applied ini gabungan dari stated dan implied, gabungan dari tersurat dan tersirat. Cuman ini kalau untuk masih stand, kalau masih stand itu bacaannya biasanya ini jarang banget nih. Ini jarang masuk nih applied. Ini bacaan applied ini kalau teman-teman nanti udah kuliah dan kemudian teman-teman harus baca yang namanya jurnal, itu biasanya bahasanya udah tingkat tinggi dan udah harus bikin kita mikir, kita udah harus menganalisa ya, mensintesis, kemudian mengaplikasikan apa yang terjadi. Jadi ini bagian applied ini untuk bacaan-bacaan TOEFL, bacaan-bacaan di STAN, soal-soal UTBK itu enggak ya, itu enggak akan masuk bagian ini. Oke. Nah, teman-teman ini pada mau UTBK enggak sih? Ada yang mau UTBK? Nah, yang mau UTBK, kalau tahun ini tesnya kan online dan cuma TPS doang ya kan ya. Kalau berdasarkan pengalaman kemarin, tes TPS-nya itu, bahasa Inggrisnya itu benar-benar luar biasa gampang banget. Jadi itu dia gampang banget loh tahun lalu. Itu cuma ada 8 nomor doang dan 2 bacaan. Jadi satu bacaan isinya cuma 4 nomor dengan vocab-vocab yang benar-benar gampang banget juga. Nggak ada vocab-vocab yang bikin sakit kepala atau bikin gila ya kalau untuk di UTBK. Jadi untuk UTBK kayaknya sih bakal tetap sama dengan, cuman kalau UTBK ya, pertanyaan UTBK empat-empatnya itu semuanya cuman berada di sini tahu, cuman di literal doang tahu semuanya. Nggak ada interpretive questions tahun lalu. Nggak ada yang dia minta kesimpulan, nggak ada yang minta nebak paragraf apa setelah atau sebelumnya, nggak ada sama sekali. Semuanya masuk ke bagian literal doang. Jadi kita cuman perlu cari fakta, details, dan kemudian cuma surface understanding only. Itu untuk tahun lalu. Jadi tenang aja, UTBK itu soalnya gampang kok. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Soal jenis-jenis comprehension. Yang baru bergabung, selamat datang. Kita masih berada di tahap awal, masih ngebahas level-level comprehension. Swasta lebih gampang kok Kak? Enggak juga sih sebenarnya, tergantung swastanya mana juga. Soalnya pengalaman murid-murid saya tahun lalu ada beberapa yang daftar swasta, dan swasta itu malah soalnya lebih mepet ke structure, readingnya malah nggak ada. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh ya bener ada yang susah. Jadi yang kayak gitu-gitu sih tergantung swastanya sih, tergantung swastanya mana dulu, karena ada swasta yang isinya malah kayak TOEFL, isinya malah nggak ada readingnya. Tapi kalau yang untuk beberapa swasta yang mungkin memang sedikit cenderung lebih mudah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan terkait level of comprehension? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya pindah ke bagian utama dari apa yang kita
mau bahas hari ini? Lanjut ya. Oke, saya lanjut ke sini. Bentar. Ya, bentar. Oke, garis besar materi seperti yang ada di poster yang teman-teman lihat, kita bakal ngebahas apa di sini. Pertanyaan reading itu kan bener-bener jenisnya tuh ada banyak banget jenis-jenisnya, dan tema-tema soalnya juga beda-beda banget. Cuman pengalaman dari kemarin, kalau TBK itu tema-temanya itu pengetahuan umum aja, nggak ada pengetahuan yang terlalu spesifik ya. Kalau TBK ya kemarin itu bacaannya juga ada yang bacaannya tentang planet, ada yang bacaannya tentang green tea, ada yang bacaannya tentang kecerdasan binatang, ada yang bacaannya tentang kesehatan, kayak gitu-gitu doang. Jadi topiknya umum aja ya kalau UTBK itu kemarin. Nah, di sini garis besar materinya ada yang kita bahas pertama itu adalah main idea atau topik. Ini pasti udah sering banget lah Anda temukan ya. Kemudian idea organization, kemudian ada detailed question nih, pertanyaan-pertanyaan yang detail. Kemudian nanti saya sedikit tambahin complex sentence ya, untuk vocab paling terakhir aja, karena ya selain emang paling susah sih sebenarnya. Jadi untuk pertama kita masuk ke main idea aja. Oke, main idea atau topik. Pernah dengar kan perbedaan dari keduanya, main idea atau topik? Kalau untuk topik itu adalah the broad general theme ya. Jadi broad itu artinya apa? Broad itu artinya luas ya. General umum ya. Oke, dari atau pesan dari sebuah bacaan. Nah, topik itu luas, kemudian umum dari sebuah bacaan. Nah, topik itu pada umumnya tuh kayak gini nih, ada di semua paragraf, tersebar dan dia tersirat. Dia tidak akan tertulis di semua paragraf, enggak. Di paragraf 1 bisa jadi ada topik tersuratnya. Paragraf 2 nanti bisa jadi dia tersirat. Paragraf 3 tersirat, 4 tersurat, kayak gitu-gitu biasanya ya. Jadi topik itu ada di semua paragraf, tidak cuman di paragraf awal doang, karena dia adalah tema besar, tema umum dari sebuah bacaan. Nah, main idea atau ide pokok. Ide pokok itu adalah key concept atau konsep kunci ya. Kunci dari apa? Kunci dari setiap paragraf. Setiap paragraf pasti punya main idea, dan main idenya dalam satu bacaan itu beda-beda semua tiap paragraf, tapi merujuk kepada satu topik yang sama. Itu perbedaannya. Jadi kalau topik itu ada di semua paragraf dan sama, tapi kadang tersirat. Kalau main idea, setiap paragraf mempunyai konsep kunci yang berbeda yang menjadi akar penjelasan, dan di setiap paragraf itu beda-beda. Nah, kemudian mereka semuanya satu menyusun topiknya. Sampai sini jelas perbedaan main idea sama topik? Halo? Permisi, jelas? Aduh, susah ya kalau nggak tatap muka kayak gini ya. Nggak bisa lihat ekspresinya kalian. Bentar Kak, pahami dulu. Iya, silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja. Saya ulangi lagi, yang baru masuk, yang baru bergabung, kita sekarang membahas tentang perbedaan topik dan main idea. Oke. Nah, main idea atau topik bedanya apa? Kalau topik itu adalah tema umum, tema yang paling luas. Kalau main idea itu
di tiap paragraf ada, dan mereka walaupun berbeda-beda, mereka tuh menyusun paragraf-paragraf itu dan merujuk pada satu topik yang sama. Iya, benar, kurang lebih mirip bahasa Indonesia itu benar, karena ya di bahasa manapun topik sama main idea ya kayak gitu. Nggak cuma di bahasa Inggris, nggak cuma di bahasa Indonesia. Kalau Anda belajar bahasa lain, main idea penjabaran dari topik ya Kak. Iya, main idea itu penjabaran dari topik. Jadi misalnya nih ada satu bacaan paragrafnya ada 5. Topiknya tentang coronavirus misalnya ya. Ya, topiknya adalah coronavirus, tapi di paragraf 1 itu dibahas main idenya misalnya adalah coronavirus ditemukan pertama kali pada tanggal sekian. Itu main idenya. Ya, itu main idenya. Itu paragraf 1. Paragraf 2, coronavirus telah menyebar di seluruh dunia misalnya. Itu topik 2. Terus di bawahnya lagi, sudah banyak orang meninggal karena ini topik itu tadi main idea untuk paragraf 2 ya. Topik kayak judul enggak? Sebenarnya kalau dibilang kayak judul enggak juga sih. Topik itu adalah tema. Kalau judul itu biasanya udah ditulis coronavirus 19 dari Wuhan misalnya, itu judulnya kayak gitu. Jadi kalau topik ide doang dia. Topik itu adalah ide bacaan. Kalau main idea ide paragraf doang kayak gitu loh. Cara mempermudah menemukan topiknya gimana? Oke, ntar ya kita bahas dulu contohnya. Habis dari contoh kita akan lihat gimana sih cara menemukan topiknya. Oke, kalau sampai sini udah jelas, saya pindah ke lokasi-lokasi ini ya, lokasi ditemukan main idea, disatuin kemudian bisa jadi topik. Nah, udah ada yang bantu jawab tuh, dibaca dulu per paragraf ya, dibaca tapi nggak usah dibaca seserius itu ya, di skimming aja lo boleh ya. Jadi tips-tipsnya nanti ya abis ini. Oke. Nah, kita ke ide pokok dulu nih. Main idea dulu, posisinya ada di mana sih? Posisi ide pokok atau main idea itu biasanya terletak di 3 tempat ini nih. Di 3 tempat ini. Yang paling sering kita tahu dia di awal ya. Paling sering tuh dia di awal. Ini yang paling sering kita lihat. Kemudian yang paling sering kedua kita lihat ada di akhir paragraf, ada di sini nih. Nah, siapa yang sering lihat main idea di tengah paragraf? Ada nggak? Common nggak sih ini ditemukan? Pernah nggak nemu main idea di tengah paragraf? Nah, kalau untuk yang pertama di awal paragraf jarang ya sebenarnya, lumayan banyak tahu yang di awal, yang di tengah. Oke, seringnya emang iya di awal sama di akhir. Oke, kita lihat ya perbedaannya apa. Kalau di awal paragraf ya biasanya paling banyak pada umumnya, kalau paragrafnya bersifat umum ke khusus, dia pasti di awal. Nah, ini pasti di awal kalau dia bersifat umum ke khusus. Tapi kalau dia sifatnya khusus ke umum, dia pasti di akhir. Di akhirnya tuh kayak ini nih. Nanti ada contohnya yang mana depan, tengah, sama akhir. Nah, tapi pernah nggak sih teman-teman nemu yang di tengah? Oke, yang di tengah ini, yang di tengah paragraf ini terjadi ketika ada penanda kontradiksi. Tahu kontradiksi apaan? Penanda-penandanya? Kontradiksi ini artinya pertentangan ya. Jadi kalau ada pertentangan Anda temukan di dalam sebuah bacaan, nah main idenya itu bakal pindah dari awal, dia bakal pindah ke tengah. Dari awal dia akan pindah ke tengah ya. Misalnya saya kasih contoh kalimatnya kayak gini. Kalimatnya kayak gini. Ketika misalnya dikatakan bahwa coronavirus telah membunuh lebih dari 2 juta orang di seluruh dunia. Nah, terus tiba-tiba itu kan awal kalimat, awal paragraf ya ada kalimat di situ. Tapi tiba-tiba dia ada kalimatnya kayak gini nih. Tetapi jumlah orang yang sembuh dari virus corona ini mencapai sekitar 5 juta orang. Main idenya yang mana?
bukan lagi yang meninggal ya, tapi yang sembuh. Jadi ada kata tetapi di sana. Oke, habis ini saya catetin contoh-contoh kata pertentangan ya, kalau bisa dicatat. Nah ini untuk kata kontradiksi, apa aja sih kontradiksi itu? Keywordnya tahu kan, kata-kata but. Nah kalau ada kata but, kemudian ada kata however, kemudian ada kata-kata meanwhile, kemudian apalagi but, however, meanwhile, while juga bisa. Nah ini pokoknya yang menunjukkan kontradiksi, yang menunjukkan pertentangan. Ketika ada kata-kata ini setelah paragraf pertama, bukan paragraf ya, setelah kalimat pertama ada kata-kata ini, nggak usah ragu. Ide pokoknya tidak lagi di awal, tapi dia akan pindah setelah kata-kata berikut ini. Nanti ada di contoh. Oke, bisa dipahami? Yang baru datang saya ulang bahwa di tengah paragraf bisa ditemukan main idea ketika ada penanda kontradiksi atau pertentangan. Contoh-contoh kata-kata pertentangan itu ada but, ada however, meanwhile, while, dan sebagainya. Ketika muncul kata ini, kata but ini, atau however, dan sebagainya ini, maka main idea-nya itu pindah ya, bukan lagi di awal, tapi di setelah kata-kata berikut ini. Oke, bisa dipahami nggak? Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau ada yang namanya penanda kontradiksi, nggak usah khawatir, pasti pindah. Jadi ketika ngelihat sebuah paragraf, lihat dulu biasanya di mana sih lokasinya kontradiksi ini. Lokasinya kalau dia nggak di baris kedua, dia di baris ketiga. Ya, kalau dia nggak di baris kedua, ya dia di baris ketiga. Jadi ketika kalian ngebaca, lihat dulu nih kalimat pertamanya, ada nggak sih kata-kata but-nya? Nggak ada. Lihat kalimat kedua, nggak ada juga. Terakhir lihat kalimat ketiga, kalau udah ada kata-kata ini, kalau udah ada di kata-kata ini, berarti main idea-nya pindah setelah kata-kata yang ada di sini. Untuk di bahasa Indonesia, iya, dia juga bisa seperti itu. Ya, di bahasa Indonesia juga seperti itu. Dia akan pindah main idea-nya setelah kata-kata penanda kontradiksi. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan, saya tunggu kalau ada yang mau ditanyakan tentang ide pokok. Bisa, yang baru datang. Berarti benar, berarti utangnya tinggal jadi 4 triliun. Jadi Indonesia utangnya adalah 4 triliun kayak gitu. Maksudnya setelah kata ada di sini apa, Kak? Setelah kata-kata kontradiksi ini, main idea-nya ada di situ. Ya, yang baru datang. Bagi yang baru datang, kita masih ngebahas posisi main idea itu ada di mana aja. Posisi main idea ada di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau di awal udah common, di akhir udah sering banget ya. Kalau dia bentuknya khusus ke umum, kalau bentuknya umum ke khusus di awal, kalau khusus ke umum di akhir. Kalau di tengah paragraf, itu biasanya terjadi ketika ada yang namanya kontradiksi atau pertentangan. Penanda kata kontradiksi ini ada but, however, meanwhile, while, dan sebagainya. Ketika Anda menemukan kata-kata ini di bacaan, maksudnya khusus ke umum. Habis ini ada contohnya ya, habis ini tak tunjukin khusus ke umum itu kayak gimana. Oke. Setelah ada kata-kata ini, maka ide pokoknya berpindah di tengah paragraf ya, setelah kata-kata penanda kontradiksi ini. Oke, saya pindah ke contoh ya, biar lebih jelasnya.
Rama, kamu kirim ke everyone aja ya. Rama, Aruyan, dan Tira itu tolong dikirim ke send to everyone aja ya, biar yang lain juga bisa ngeliat. Oke, kita pindah ke berikutnya. Nah, ini ada contoh soal. Ini ada contoh soalnya gampang. Jadi, berarti kalau ada kontradiksi itu di paragraf tengah, artinya bukan di paragraf tengah ya, di kalimat tengah. Nah, di kalimat tengah, karena satu paragraf, tiap paragraf pasti punya main idea. Oke, nah kayak yang Rama kirim barusan, hutang Indonesia tahun lalu bla bla bla, tapi setelah adanya pembebasan bla bla jadi menjadi 4 triliun. Oke. Kita lihat dulu contoh soal yang ada di sini. Ini contoh jenis soal yang main idenya ada di awal paragraf. Ya, ini ada di awal paragraf. Oke, kita lihat the rules of conduct during an examinations are clear, ya kan? Dibilang kayak gitu. Ini polanya umum ke khusus. Bagi yang nanya khusus ke umum ke khusus tuh apaan? Nah, jadi pola penulisan paragraf itu ada 3. Yang pertama umum ke khusus, ya. Atau yang kedua ada khusus ke umum, dan yang ketiga itu yang mix atau campuran. Yang mix kayak gimana, yang campuran kayak gimana, yang khusus ke umum ke khusus gimana. Kalau tadi saya bilang ya, kalau dia main idenya di awal, berarti dia umum ke khusus. Ini contoh umum ke khusus. Oke, kita lihat the rules of conduct during an examination are clear. Nah, yang dibahas apa sih ini kan? Rules kan? Rules ini umum nih. Yang namanya rules itu umum. Nah, apa aja sih rulesnya? Ini khususnya. No books. Rule pertama nggak boleh ada buku. No calculators. Yang kedua nggak ada kalkulator. Kemudian tidak ada paper yang diizinkan di dalam ruangan, ya kan? Kayak gitu. Itu namanya ketika dia polanya umum ke khusus. Oke, kita lihat lagi yang khususnya apa lagi nih? Kan ini rules, aturan. Nah, siapapun yang ketangkep nyontek atau berbuat curang akan diminta keluar ruangan. Ini juga rules, ya kan? Rules berikutnya, lembar ujiannya akan diambil. Ini juga rules. Oke, kejadian itu akan dilaporkan. Ini juga rulesnya. Kemudian setelah selesai tes, semua material akan dikembalikan kepada pengawas. Ini juga rulesnya. Jadi kegagalan dalam mengikuti rules ini akan menghasilkan kita gagal ngikut tes kayak gitu. Ini umum ke khusus. Umumnya kita ngomongin bahwa peraturan di dalam ujian itu udah jelas. Nah, peraturan tersebut apa aja itu kemudian dijelaskan sampai akhir. Itu dia peraturan khususnya. Di sini umum doang. Gimana bisa dipahami umum ke khusus? Siapa tadi tuh yang nanya? Oke, Lala, gimana Lala? Udah dipahami umum ke khusus itu seperti apa? Nah, kita lihat contoh yang ini ya. Main idenya ada di mana? Main idenya seperti yang saya bilang tadi, karena dia polanya umum ke khusus, main idenya ada di sini nih. Main idenya ada di awal. Jadi main idenya adalah ini. The rules of conduct during an examination are clear. Jadi itu dia. Kenapa? Kok bisa kita tahu bahwa itu adalah main idenya? Baca aja secara skimming di bawah. Rules-rulesnya tadi kan udah ada ini nih, no books. Kemudian ada dilarang nyontek. Kemudian lembarannya bakal diambil, dilaporin. Kemudian semua barangnya dikembaliin. Nah, informasi ini tentang rules ini udah diulang berkali-kali di bawah.
Nah, apalagi di bagian sini dibilang these rules. Ketika ada kata this, ya, kata ini berarti ini udah rules-nya udah disebut lebih dari satu kali. Ketika rules sudah disebut dari satu kali, berarti informasi paling umum ada ketika rules-nya baru disebut untuk pertama kali. Oke, bisa dipahami kenapa main idea-nya di awal? Halo? Masih hidup semuanya? Belum ngantuk kan? Belum pada tidur kan? Siapa tahu udah pada ketiduran ya? Ya, karena ini umum ke khusus, jadi dia main idenya ada di awal. Oke, alhamdulillah kalau masih pada sadar ya, belum tidur ya. Sabar ya, buka puasanya tinggal berapa jam lagi? Mana tadi tuh yang Wita? Wita buka puasanya berapa lama lagi? Oke, kalau aman, saya pindah ke contoh soal yang kedua, bisa? Oke, ini saya hapus ya. Tuh, Yusril ya. Yusril yang buka puasanya bentar lagi ya. Oke, saya pindah ya ke contoh soal berikutnya. Oke, ini contoh soal yang main idenya ada di tengah paragraf. Coba pada dicari, jangan lihat yang bagian putih doang. Lihat yang bagian kuning dulu, terus cari main idenya yang mana ya. Jangan lihat bagian putih dulu. Saya coret aja dulu. Ini bagian putih apaan? Telat ya? Ya, yang baru merhatiin udah saya coret bagian main idenya. Dicek dulu. Dia di tengah. Ini contoh yang di tengah, coba dicek. Ya, udah ada 2 orang yang menjawab. But crying, terus ada but, yang lain udah nemu. Oke. Nah, seperti inilah jenis main idea. Seperti inilah bentuk main idea yang main idenya ada di tengah ya. Dia ada di tengah. Oke. Oke, sudah pada menemukan? Oke, kalau sudah pada menemukan, kita lihat ya, kita bahas kok bisa di tengah. Tadi kan saya udah bilang ada penanda kontras. Ya, kontras atau pertentangan. Oke, apa-apa aja sih? Nah, kontradiksi, benar, ada kontradiksi di bacaan itu. Kalau kita nggak tahu tentang hal ini, kita kemungkinan akan milih main idenya yang mana? Awal kita pasti bakal mikir ini nih. Ya. Oke, kita pasti bakal mikir bahwa main idenya too many parents, the infants crying may be mainly an irritation, especially if it continues for long periods. Kita pasti bakal mikir, oh alah main idenya ini, jangan. Oke, tapi ternyata, makanya saya bilang ketika ngelihat jenis yang kayak gini, ketika ngelihat jenis bacaan kayak gini, perhatiin aja dulu, kalimat pertama kan dari kata to sampai periods kan? Kalimat kedua mulai dari kata but sampai parents, ya kan? Nah, kalau lihat contoh jenis kayak gini, kalau lihat ini yang mix ya, ini yang mixing. Ini enggak cuman di umum ke khusus ke umum, ini mix. Dia khusus dulu, terus di tengah umum, terus di bawah khusus lagi, ya. Oke, nah perhatiin dulu ya. Kalau ngelihat soal apapun itu, ngelihat paragraf apapun itu, coba lihat kalimat pertama dan keduanya, selalu perhatiin. Selalu perhatiin kalimat pertama, ini satu, dan kalimat kedua. Perhatiin, ya. Setelah nggak usah dibaca baik-baik dulu, cari aja kata-kata kontras dulu. Ini aja dulu dicari. Ketika udah lihat nih kalimat pertama dari too many parents sampai periods ini, udah nyari sampai sini, oh belum ada kata kontrasnya. Kemudian lihat kalimat kedua dari but sampai parents, oh ada kata but, berarti main idenya langsung but crying serves important functions for the child as well as for the parents, kayak gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, yang nanya ini jenisnya apa? Umum ke khusus ke umum, ini mix ya, yang saya bilang tadi mix, campuran. Kalau mau lihat kenapa campuran,
Yuk kita lihat kenapa dia campuran. Dia kan bilang nih, bentar, saya clear dulu ya. Dia kan bilang nih, bagi banyak orang tua, bayi nangis bisa jadi karena dia jengkel atau lagi marah, apalagi kalau dia nangisnya lama-lama. Ini kan bentuk nangis secara khusus kan? Bentuk nangisnya tuh khusus. Nah, tapi kemudian di sini dibilangin kayak gini nih. Tapi sebenarnya nangis itu ya mempunyai fungsi lain, fungsi-fungsi lain ya, atau penanda-penanda lain bagi anak dan bahkan orang tua. Ini umum. Bagian sini umum. Nah, habis itu dia bilang lagi untuk anak kecil menangis itu membantu mengimprove kapasitas pernafasan atau lungnya. Nah, ini kan udah masuk khusus lagi. Nah, ini udah khusus lagi. Makanya ini adalah mixing ya, atau campuran. Gimana, ada pertanyaan? Kalau semisal kata batnya bareng di awal, di paragraf awal, gimana Kak? Berarti setidaknya Anda tahu topiknya pasti tentang kontradiksi. Jadi dia main idenya ya dia di awal. Nah, tapi topiknya akan kelihatan setelah itu. Jadi kalau misal kata batnya di awal, berarti dia menentang siapa? Kalau misalnya nih ya, di sini saya kasih however, too many parents, ya kan? David, udah tadi di slide sebelumnya, bentar habis ini saya ulang ya. Kalau misalnya kata however ini saya taruh di depan sini, berarti paragraf yang ini dia menantang siapa? Dia bertentangan dengan paragraf sebelumnya. Di sini kan pasti ada paragraf lagi kan? Sebelumnya pasti ada paragraf kan? Nah, kalau ada kata however, but, meanwhile itu di depan, berarti dia menantang paragraf sebelumnya. Kalau dia menantang paragraf sebelumnya, Anda udah tahu satu hal. Pasti pasti idea organization-nya adalah kontradiksi. Habis ini kita bahas idea organization. Itu saya simpen dulu ya. Oke, David tuh udah ada yang bantuin jawab. Terima kasih ya. Makasih buat Rama ya. Jadi kata-kata selain but itu apa? Tadi udah sebelumnya itu ada however, ada while, ada meanwhile, dan teman-temannya nanti ada lagi kok di slide berikutnya. Oke. Jadi ya kan bisa dipahami di sini bahwa main idenya itu ada di tengah ya, ada di tengah paragraf, bukan di awal dan bukan di akhir, bukan yang pertama dan bukan yang terakhir juga, tapi melainkan dia di tengah. Aman? Bisa kita pindah ke contoh soal berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Untuk tentang main idea yang di tengah. Oke, aman ya. Saya anggap aman kalau gitu. Oke, kita pindah ke contoh soal berikutnya. Nah, ini cari dulu deh main idenya mana. Main idenya kira-kira mulai di mana? Udah ada yang nemu main idenya mana aja? Ini ada clue-nya loh ya. Nah, mulai di kalimat yang mana kira-kira? Akhir maybe. Yang mana? Kalau yang akhir yang mana? Mulai dari kata apa? Animals. Di akhir ya. Oke. Bener, ini di akhir ya. Contohnya, ini contoh soal ketika main idenya ada di akhir ya. Oke, animal sampai individuals. Oke, kita lihat kok bisa sih dia di akhir. Coba perhatiin ya. Perhatiin, ini polanya khusus ke umum ya. Ini pola khusus ke umum. Kita lihat. Dia bilang sebuah penelitian menunjukkan bahwa memiliki binatang peliharaan dapat mengubah inmate dalam bahasa Indonesia, lupa aku, orang yang dipenjara lah ya pokoknya ya. Orang yang dipenjara kan biasanya ganas-ganas ya.
ketika dia memiliki binatang peliharaan itu dapat mengubah dia menjadi orang yang lebih lembut atau lebih peduli. Kemudian dia bilang lagi nih, another study. Another artinya yang lain atau lagi, penelitian lagi menunjukkan bahwa orang tua ya, senior citizens itu kayak orang berusia 70-an ke atas, kayak kakek nenek Anda. Oke, yang tinggal sendirian atau tinggal di rumah khusus panti jompo ya. Oke, lebih tertarik untuk hidup ketika mereka memiliki atau diberikan binatang peliharaan buat dijaga. Kemudian contoh berikutnya, bahkan ya, anak kecil yang emosionalnya terganggu setelah diobservasi bisa lebih sering senyum dan tertarik jika ada kucing yang bisa dipeluk-pelukin atau anak anjing yang bisa dipeluk-pelukin di dekat mereka. Jadi emosionalnya lebih stabil ketika ada binatang peliharaan di sebelahnya. Akhirnya ini contoh semua kan? Ini sampai sini khusus semua nih. Oke, kemudian ya berarti bisa dikatakan bahwa animals dapat menjadi terapi untuk berbagai jenis orang. Nah, itu dia yang khusus ke umum. Lala tadi nanya khusus ke umum gimana? Ini nih contohnya khusus ke umum. Oke, jadi di awal disebutin contoh-contohnya, kemudian di akhir dikasih kesimpulan. Biasanya sama. Oke, biasanya yang kayak gini, dia karena contoh-contohnya disebutin di awal, maka main idea-nya itu di pojok paling bawah. Main idea-nya ada di sini nih. Oke. Aman kan? Gampang kan? Main idea nemunya gampang kan? Bener, animal sampai individu di akhir terapi. Oke. Aman, oke. Oke, kalau aman, ya bahas main idea aja udah selama ini ya, gampang kalau tahu artinya aman sentosa. Tenang aja, lagi-lagi saya bilang kalau cuma soal UTBK itu kalimatnya gampang-gampang, pokoknya gampang-gampang. Ini tuh Rama, jangan di awal udah suruhan dulu. Enggak kok, gampang kok. Soal UTBK itu gampang-gampang aja. Oke, ada pertanyaan, ada yang baru gabung, sepertinya ada yang baru masuk ya, lumayan telat ya, kita udah masuk ke bagian abis ini udah selesai main idea, sekarang kita masuk ke organizing the ideas. Oke, apa itu organizing the ideas? Pernah lihat jenis-jenis soal ini? Organizing the ideas itu artinya pengorganisasian atau pengaturan ide dalam satu bacaan. Kadang ya ada pertanyaan, bukan kadang sih, sering ya, ada pertanyaan yang bilang seperti ini. Contoh pertanyaan untuk organizing the ideas ini, misalnya pertanyaan kayak gimana sih penulis mengorganisasikan idenya, atau paragraf di atas itu ngapain sih, ngejelasin apa, kayak gitu-gitu. Jadi bacaan itu pasti disusun sama penulis, idenya pasti disusun, pasti kayak ada beberapa jenis ya. Nah, dalam memahami organizing the ideas ini, kita punya yang namanya signal words. Oke, jadi untuk di bagian ini, di sesi organizing the ideas ini, signal words ini yang akan kita pelajari, jenis-jenis passage ya, jenis-jenis bacaan ya, jenis-jenis bacaan dan signal words-nya apa aja. Oke, yang paling pertama kita lihat di sini ada 6 contoh yang merupakan pola penulisan dari sebuah passage ya, pola penulisan. Jadi biasanya akan ditanyakan apa sih pola penulisan bacaan di atas, biasanya kayak gitu. Yang pertama itu ada simple listing ya. Simple artinya sederhana, listing artinya dari kata list. Jadi penyusunan sederhana atau daftar-daftar sederhana. Signal words-nya apa aja?
kayak gini doang nih signal words-nya. Ada kata-kata in addition, another, for example, also, several, a number of. Jadi mungkin bisa dicatat atau di screenshot atau diapain lah ya. Untuk jenis simple listing, signal words-nya itu ada in addition, another, for example, also, several, a number of. In addition artinya sebagai tambahan, another artinya yang lainnya. Kemudian, for example sebagai contoh, also juga, several, number, kayak gitu-gitu. Oke, ada pertanyaan nggak di bagian listing ini? Ntar ya saya tanyain ke admin dulu soal minta-minta PPT-nya. Nanti minta sama adminnya aja ya. Oke. Kemudian ada yang kedua, ada paragraf yang bentuknya deskripsi. Penjelasan deskripsi ini sama kok, sama kayak ini, mirip sama kayak ini. Biasanya penjelasannya akan penuh dengan penanda-penanda ini. Akan penuh dengan penanda-penanda in addition, another, for example, also, several, number of, dan kawan-kawan. Ya, biasanya sama aja seperti itu. Nanti dikasih ya, nanti ngomong sama admin ya. Udah saya bilangin juga barusan. Oke, saya pindah ke jenis yang lain. Oke, ada juga paragraf yang isinya cuman definisi atau passage yang isinya cuman definisi doang ya. Definisi itu apa? Ya, dia cuman ngertiin sesuatu. Jadi keyword-keywordnya cuman ini doang nih. Oke, keywordnya adalah ini, ada is define as atau diartikan sebagai, ada means berarti, is describe as dijelaskan sebagai, all disebut, refers to merujuk pada, term or konsep ya, istilah atau konsep. Jadi untuk paragraf atau bacaan yang mendefinisikan sesuatu itu biasanya kecepatan ya sekarang. Oke, sorry. Definition itu biasanya keywordnya adalah yang di bawah ini. Oke. Katanya ntar video yang di-share ya. Jadi nanti dikasih videonya ya. Lihat di IG story katanya yang nanya. Itu pesan dari admin. Oke, masih kecepatan? Saya lambatin lagi. Takutnya udah ada yang mau buka puasa. Oke. Definition aman? Oke, dilambatin. Iya, Lala sejam lagi. Yusril setengah jam lagi kayaknya Yusril ya. Yang Wita. Yang kehapus bisa dikirim ulang nggak, Kak? Apa nih yang kehapus nih? Yusril nggak puasa. Apa yang nggak hapus Yusril? Oh, nanti tak tanyain ke admin ya Yusril. Iya, yang live silahkan live. Yang udah mau bantuin ibu buka puasa, ya nulis kan nyiap-nyiap buka puasa nggak apa-apa, silahkan. Oke, saya pindah ke chronological. Ya, itu nanti ntar ya, nanti saya tanyain lagi ke admin yang urusan PPT-nya dibagiin apa enggak ya. Karena kita lanjut dulu, ini udah 5:30, waktu kita tinggal setengah jam lagi, 4:30, 4:30, waktu kita tinggal setengah jam lagi. Ntar nggak selesai. Iya. Oke, next. Chronological time, order atau sequence. Kalau kalian pernah baca passage yang isinya sejarah, ya, kalau Anda pernah baca passage yang isinya sejarah, itu biasanya sejarah banyak yang tipenya kayak gini nih, chronological time order ya. Jadi keywordnya adalah di bawah ini. Keywordnya ada kata 1, 2, 3, atau dia bakal ngomongin tahun sekian, atau sejarah, atau kalau Anda ngebaca passage yang isinya instruksi.
cara untuk membuat sesuatu ya. Cara untuk membuat aduh udah jangan lucu dulu di chat. Oke. Cara untuk membuat sesuatu, misalnya cara ngebuat bubur kacang hijau first ini, second ini, itu kayak gitu. Untuk chronological time tipenya tuh tipe bacaan kayak gitu itu biasanya yang ini ya. Terus ini keywordnya ada ini, before, after, ketika, later, until, at last, next. Jadi kayak gitu untuk bikin untuk bacaan-bacaan yang bikin sesuatu, bacaan-bacaan instruksi membuat sesuatu. Nah tadi tuh yang nanya kalau ada but, however di awal paragraf gimana? Berarti kita udah ngomongin bagian ini nih, ya, comparison, kontras. Jadi kalau di awal paragraf ada kata-kata different, similar, di sisi lain, ini semua adalah penanda kontras ya. Jadi bisa dipakai di teori yang sebelumnya tentang main idea di tengah-tengah. Oke, ada kata but, ada however, bigger than, smaller than, in the same way, parallels. Ini pasti paragrafnya ngomongin tentang kontras. Kalau ada kata-kata ini di awal sebuah paragraf, berarti tujuan penulisan ya adalah untuk menunjukkan persamaan atau perbedaan sesuatu. Kalau misalnya on the other hand di awal paragraf, berarti saya paragraf ini tuh ngomongin tentang kucing itu pinter. Terus di sini dibilangin lagi, tapi peneliti menemukan bahwa anjing lebih pintar. Berarti tujuan penulisan paragraf ini apaan? Nah, pasti untuk membandingkan antara kucing sama anjing. Jadi kalau however atau penanda-penanda ini ada di sini, iya, nanti di share ya. Oke. Jadi kalau misalnya di sini ada kata-kata penanda ini, berarti tujuan penulisannya adalah untuk menunjukkan perbedaan atau persamaan dari sesuatu. Jadi contoh soal untuk kayak gini nanti akan ditanya tujuan penulis menuliskan bacaan di atas adalah apa. Kalau ada kata-kata ini berarti tujuan penulisannya adalah untuk membandingkan. Nanti ada contohnya. Kita habis ini ke contoh. Kemudian di cause and effect ya. Cause and effect. Cause and effect artinya sebab akibat. Apa sih Rama? Ya udah perbedaan kucing sama kelinci dah ya, nggak usah pakai dogi. Oke, next untuk cause and effects. Untuk cause and effects, sebab dan akibat, penanda-penandanya adalah ini. Penanda-penandanya adalah ada kata for this reason, untuk alasan ini. Consequently, on that account, memperhatikan hal tersebut. Hence, oleh karena itu, because, karena, made, hal tersebut membuat, biasanya kayak gini untuk menjelaskan sebab terjadinya sesuatu. Misalnya bunga matahari hanya akan tumbuh ketika lagi di musim semi atau musim panas. Karena itu kayak gitu kan, karena ada hal-hal seperti ini. Itu biasanya penulisannya pasti ngomongin tentang cause and effect. Sampai sini aman? Ada yang mau ditanyain soal ini ya? Jangan nanyain saya lagi soal sharing-sharing. Nanti saya tanyain ke admin. Aman ya? Kalau gitu, kita langsung ke contoh soal. Soalnya waktunya kurang. On the account, memperhatikan hal tersebut. Biasanya kayak gitu. On the account itu biasanya memperhatikan hal tersebut atau memperhatikan itu. Kayak gitu-gitu. Oke, kita lihat contoh soal yang di sini nih. Okay, did you know that the US Postal Service handles 40% of the world's mail volume? Japan is the second largest carrier. Nah, kita lihat di sini. Kalau nemu pertanyaan yang cuma nanya tujuan penulisan paragraf di atas tuh apa? Kalau cuma nemu kayak gitu ya, pertanyaan kayak gitu, pastiin aja bahwa teman-teman tuh nginget yang namanya ini nih.
ingat keyword-keyword yang ada ketika pertanyaannya menyangkut tujuan penulisan sesuatu. Pastikan teman-teman tahu keyword-keyword ini ya. Oke, kita ke sini nih. Nah, kita lihat, kita cari di antara keyword tersebut yang paling banyak disebutin keyword apa sih ya. Kita lihat di sini di paragraf 1, di kalimat 1 ada nggak sih keyword yang masuk ke dalam salah satu dari yang sebelumnya tadi. Ini tuh jawabannya, kita lihat ya, di paragraf 1 ada nggak? Nggak ada. Nah, kemudian di kalimat 2 ada nggak? Ada but ya. Di kalimat 2 ada but. Udah bisa kelihatan dikit nih, oke ada but. Kita cari dah teman-temannya but. Ada apa aja nih? Oke, kemudian ada lagi but satu lagi di sini. Ada either, yang lain. Oke. Kemudian ada unlike nih. Ini juga bentuk kontras nih. Kemudian ada lagi ada while. Ya kan? Oke. Nah, udah ada berapa nih penanda? 1 2 3 4 5. Ada 5, ada but, either, unlike sama while. Langsung akan kelihatan yang kayak gini, nggak usah dibaca semua ya, nggak usah dibaca paragrafnya, cari aja keywordnya. Daripada ngabisin waktu buat ngebaca, mending Anda nyari keyword-keyword yang ada tadi. Oke, udah ada but, either, unlike, while, berarti dia pasti ngomongin tujuan penulisannya, comparison atau kontras. Bisa dipahami? Sampai sini nggak usah repot-repot ngartiin ya. Jadi yang punya masalah vocab, nggak usah repot-repot ngartiin satu ini. Kelamaan ya, ngabisin waktu, mending langsung cari keyword aja. Nah, berarti benar, ini artinya dia ada perbandingan di dalam paragraf ini. Pasti ngebandingin sesuatu nih. Udah ada but 2 kali, ada either, ada unlike, sama ada while. Oke. Aman? Kalau aman saya next contoh soal berikutnya ya. Oke, kalau yang ini ya, pertanyaannya ini nih. Nih, pertanyaannya ini. Statement di bawah ini statementnya. Yang paling tepat, aman kalau hafal keywordnya ya udah hafalin kan dikit, nggak banyak. Oke, manakah di bawah ini yang merefleksikan atau tepat menggambarkan pengorganisasian ide dari paragraf ini. Oke. Nah, di sini kan kita lihat apa sih di sini ada. Ini sebenarnya jawabannya cause and effect, tapi kenapa cause and effect? Coba kita cari penandanya ada apa aja. Oke, di kalimat pertama, the rise in personal debt in recent years is due. Oke, sampai companies is due largely to. Ada kata due to. Tahu nggak arti kata due to? Tahu kan artinya? Disebabkan oleh atau oleh karena ya. Due to itu artinya karena. Oke, karena. Oke, tadi kalau ada kata-kata karena berarti dia pasti ngomongin sebab akibat ya kan? Cari lagi, ada yang lain lagi nggak sih selain due to ini? Jadi kredit card dengan interest rate tingkat bunga yang tinggi ya, sekitar 20%, a remarkably lucrative part of the loan business, adalah bagian yang sangat menarik dalam bisnis peminjaman. Oke, nggak ada kata-kata yang lain. Nih, ada kata-kata using subtle tactics to tempt. Oke, menggunakan taktik umum untuk apa tempt? Tempt ini artinya menarik atau menggoda ya. Ini artinya menggoda atau menarik. Jadi menggunakan taktik ini untuk menggoda, berarti ini juga sebab akibat. Kemudian ada lagi nggak? Dia bilang credit card companies, ya perusahaan credit card have led consumers, telah menggiring consumers atau telah menggiring pelanggan. Have led ini juga menunjukkan adanya
sebab akibat. Oleh karena itu, jawaban untuk soal ini adalah cause effect. Bisa dipahami? Jadi kalau di sini kalau teks ini main idenya ada di mana? Kenapa jadi ke main idea lagi, Dika? Oke, saya clear dulu deh. Udah beda. Oke. Kira-kira ini main idenya di mana deh? Jadi tuh, main idenya mana? Sebutin aja, depan, belakang, tengah. Alah, gampang mah ini. Depan, bener. Ini depan dari kata the rise sampai companies. Kenapa? Dia bilang tingginya tingkat utang itu disebabkan oleh perusahaan kredit card yang sangat agresif. Contohnya apa? Contohnya antara 90 sampai 96 kredit card itu utang dengan kredit card meningkat. Kemudian contohnya lagi kredit card itu bunganya tinggi. Kemudian contohnya lagi mereka harus membayar $1.000 per tahun. Nah, itu kan semua contoh-contoh dari perusahaan kredit card yang terlalu agresif. Jadi makanya di depan. Oke, ini aman ya. Kita udah mencong sedikit kemana. Oke. Salah. Oke, kita pindah ke bagian yang ketiga, detailed questions. Detailed questions ini tuh adalah pertanyaan yang paling gampang sebenarnya kalau dalam soal reading. Setuju nggak kalau ini yang paling gampang? Pasti enggak. Oke, kenapa saya bilang paling gampang? Kenapa ini adalah pertanyaan paling gampang? Karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tersurat. Pertanyaan-pertanyaan yang tertuliskan, yang isinya adalah facts. Enggak, kan ada pertanyaan, ada soal. Jadi kalau nemu pertanyaan detailed question, apa yang harus Anda lakukan? Pertama ya pasti baca question, terus cari keyword, ya. Terus cari keyword. Nah, keyword ini nanti Anda masukkan ke dalam passage. Nah, nanti kalau keywordnya udah nemu masuk ke dalam passage, nanti habis dari passage langsung ketemu answer deh. Ya, kayak gitu doang. Oke, kita langsung, nah itu keywordnya kadang bingung. Oke, kita langsung ke contoh deh. Oke, contoh soal kita lihat nomor 1 ya. Kita lihat tuh, coba yang nomor 1. Dia bilang, what evidence has been found to support the idea that dyslexia could be genetic. Kira-kira dari pertanyaan ini keywordnya yang mana? Keywordnya yang mana dari pertanyaan nomor 1? Ada yang tahu keywordnya yang mana kira-kira? Keywordnya yang ini ya. Dyslexia could be genetic. Jadi ada kata-kata disleksia berdekatan dengan kata genetik, maka dia jawabannya. Oke, kita cari di paragraf 1 dulu. Kita cari di sini dulu. Ada nggak kata-kata yang menyangkut genetik di sini? Apa yang menyebabkan disleksia? Ada di paragraf 1? Nggak ada kata-kata genetik di situ. Berarti paragraf 1 gugur ya, jawabannya nggak ada di situ. Kita lihat ke paragraf yang kedua sekarang. Ada kata-kata genetik? Oke, ada di sini nih, ya kan? Nah, ada kata-kata genetik. Udah, kalau gitu baca aja yang ini doang. Yang lain nggak usah dibaca, ini aja. Dia bilang salah satu poin penting adalah genetik ya, dari satu generasi ke yang lain. Khususnya, males are more likely to be affected. Laki-laki ya, pria, lebih mudah kena disleksia kalau bapaknya, kakeknya, atau pamannya punya disleksia. Oke, dia bilang cowok, ada nggak nih? Ini di A ada kata males. Terus, tapi setelahnya tend to read less. Nggak ya, salah ya, karena dia bilang males ngebaca, bukan itu jawabannya. Kemudian ada Y kromosom, nggak disebutin, ini juga salah. Kemudian, nih ya,
have male relative. Ini kan dia bilang kakeknya, bapaknya, kakeknya, pamannya, semuanya kan cowok semua kan. Makanya jawabannya yang ini. Kayak gitu doang. Gampang kan? Gimana? Bisa dipahami keywordnya? Kalau bisa, saya pindah ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Itu menyimpulkan, berarti ini nggak menyimpulkan ya. Ini cara nentuin keyword gimana? Di setiap pertanyaan ada pasti keywordnya. Dia kan bilang di sini bukti apa yang telah ditemukan yang dapat menunjukkan disleksia itu genetik. Berarti ini nih, kan dia bilang ide, support the idea. Apa sih ide yang mau disupport? Yang ini, makanya ini. Jadi kayak gitu doang. Keyword itu yang paling penting di dalam sebuah pertanyaan ya. Keyword itu yang paling mau dicari untuk pertanyaan detailed questions. Kalau yang nomor 2, keywordnya apa kira-kira? Keywordnya pasti yang ini dong ya, penyebab dari disleksia. Oke, langsung aja cari teman-temannya penyebab disleksia apa penyebabnya. Di paragraf 1 ada nggak sih kata penyebab disleksia itu apa aja? Dia cuma bilang several factors ya, ada banyak penyebabnya. Berarti penyebabnya nggak ada di paragraf 1, cari di paragraf 2. Yang pertama apa? Genetik ya, faktor genetik ya. Oke, kemudian yang kedua, kemudian ada lagi nggak? Nih ada nih, early difficulty in discriminating sounds. Nah, 2. Oke. Yang ketiga, anak kecil yang tidak bisa membedakan suara. Oke. Kemudian, masalah penglihatan. Oke. Atau hurufnya kelihatan bergerak atau distorsi. Oke. Nah, kita lihat, genetics ada nggak? Dia penyebab nggak? Iya, penyebab ada di sini ya. Ketidakmampuan membedakan sound ada. Ini nih discriminating. Oke, ini juga ada. Tidak bisa melihat dengan jelas ada di sini. Ini juga benar berarti. Difficulty with phonics ini bedanya C sama D. Beda. Ya, visual artinya penglihatan. Kalau delta itu tuli. Ini tuli ya, hearing impairment ini tuli, maksudnya tuli. Kemudian yang E ini difficulty with phonics, ini biasanya yang mana sih gitu? Ini yang nggak bisa membedakan sound, jadi E ini sama dengan yang B ya. Phonics itu artinya suara ya, cara penyebutan sesuatu nggak bisa dibedain. Berarti yang tidak termasuk di dalam penyebab disleksia adalah orang tuli, karena banyak orang tuli yang tetap aja jago membaca ya, jadi nggak ada hubungannya. Jadi disleksia tahu kan, disleksia tuh kadang huruf A sama D kebalik kayak gitu-gitu, M sama W nggak bisa bedain, P sama Q nggak bisa, yang kayak gitu-gitu disleksia tuh. Jadi kelihatan hurufnya kadang gerak, misalnya ketika mereka ngelihat huruf M biasanya dibaca jadi huruf W karena bentuknya nggak bisa dibedain. Ya, ini nggak, difficulty with phonics sama ini bisa masuk. Kemudian W sama V ini kan penyebutannya kadang-kadang mirip nih. Nah, ini biasanya terjadi di B nih, nggak bisa ngebedain kayak gitu. Jadi orang tuli karena dia memang sepenuhnya nggak bisa mendengar, bukan tidak bisa membedakan jenis suara ya, tidak bisa membedakan jenis tone, bukan, karena tuli emang nggak bisa mendengar secara total biasanya seperti itu. Jadi untuk detail questions adalah kita pokoknya harus bisa nemuin apa sih yang dipengen keyword dari setiap soalnya, terus masukkan ke dalam bacaan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Aman? Pindah nggak? Lanjut nggak? Waktunya tinggal 15 menit.
Oke, lanjut ya. Oke, sepertinya saya nggak akan sempat buat ngebahas kompleks sentence deh ya. Kalau misalnya nanti kita ada waktu lebih lanjut, nanti saya akan minta untuk dibuatin kelas khusus kompleks sentence ya. Tahu udah pernah dapat materi kompleks sentence nggak? Saya bahas secara overall aja. Pernah dapat materi kompleks sentence nggak? Yang klausa-klausa tuh sebenarnya lebih masuk ke structure ya kan, tapi di bacaan pun itu ada banyak yang namanya kompleks sentence. Tuh udah ada yang pernah juga kan. Jadi ini akan saya bahas overall aja. Jadi kompleks sentence yang ada di dalam bacaan itu biasanya ada 3 jenis doang. Ada ini adjective clause, noun clause, sama adverbial clause. Bedanya apaan? Kenapa Rama? Allahu Akbarnya belum. Kalau adjective clause dia berfungsi apa? Menjelaskan kata benda. Berarti sebelum conjunction pasti ada noun dulu, baru kemudian conjunction-nya. Kalau noun clause dia fungsinya kalau nggak jadi subjek ya jadi objek. Jadi dia kalau nggak di awal ya di akhir. Ya fokus dikit lagi loh. Kalau adverbial clause ini yang enak nih adverbial clause, kenapa? Dia memberikan keterangan terhadap kata kerja ataupun kondisi biasanya. Yang conjunction-nya tuh yang beda sendirilah sama adjective clause sama noun clause ya. Adverbial clause itu biasanya conjunction-nya beda sendiri kayak because, after, before itu semua punyanya adverbial clause. Ya, yang daerah Wita dan Wit selamat berbuka puasa. Sambil dinontonin boleh, mau live juga boleh. Rama kalau mau live juga boleh. Oke. Ini untuk kompleks sentence saya skip ya. Oke. Nah, saya kesini aja deh. Untuk vocab gimana sih buat nambah vocab? Gimana sih caranya buat nambah vocab? Sebenarnya kalau buat nambah vocab itu ya cara-caranya ini doang sih yang selalu saya lakukan dan selalu saya saranin. Jadi suka nonton film nggak? Kalau pada suka nonton film, Rama nggak usah kode deh di sini ya. Jadi yang suka nonton film pakai subtitle bahasa Inggris ya, pakai yang Engsub ya, jangan pakai sub Indo kalau lagi nonton. Apalagi sekarang juga nggak bisa ke bioskop dong. Nontonnya online aja, terus pakai yang Engsub biar ya film India juga nggak apa-apa sih, tapi coba kamu pakai Engsub. Yang suka nonton drakor juga nggak apa-apa. Yang suka nonton drama Korea, film India, nggak apa-apa. Yang penting subtitlenya Inggris. Ya kalau kamu mau belajar Arab ya subtitlenya Arab Yusril. Lah ya kalau nonton drakor subtitlenya ini ya. Ada yang suka baca komik nggak? Kalau suka baca komik coba aja tuh. Bener, nonton Netflix aja yang banyak. Nah, baca komik atau novels pakai yang bahasa Inggris. Tapi kalau memang masih kesusahan, komik itu gampang kok. Kenapa saya bilang gampang? Karena komik itu bentuknya kan cuman kayak conversation biasa aja ya. Conversation biasa aja. Jadi vocabnya akan lebih banyak masuk. Kalau saya sih ngelakuin ini, saya baca novel, saya baca komik, saya nonton film, saya nonton drakor pakai English subtitle. Enggak sih, enggak David. Di online itu banyak komik yang nggak berbayar, banyak yang gratisan kok, tenang aja. Ya tinggal di-download, kayak gitu-gitu aja. Oke, practicing more and more. Jadi sekali lagi ini saya bilang ya soal reading itu ada banyak banget. Jadi memang agak susah kalau mau instan. Soal reading itu nggak bisa terlalu instan sama kayak soal listening. Jadi dia tuh harus benar-benar rajin baca, rajin dengerin, rajin nonton kayak gitu-gitu. Oke, nah tuh masih ada 7 menit, silahkan yang mau nanya. Ya bener, harus continue ya, harus berlanjut. Oke, ada pertanyaan nggak untuk 7 menit terakhir? Jangan nanya soal slide lagi.
Yang buka puasa, selamat berbuka puasa. Jangan curhat. Video besok masih ada nggak? Saya bilang jangan nanya tentang video lah. Nanti saya tanyain ke admin ya. Adminnya bilang nanti cek di IG Story sama IG TV, nanti di situ ada. Ada pertanyaan nggak? Waktu kita tinggal 7 menit. Yang telat-telat tadi mungkin ada yang mau ditanyain, ada yang mau direview. Orang Indonesia. Kenapa Ica? Saya orang Indonesia, ada apa? Detail questions kenapa David bagian mananya? Oh, alhamdulillah. Akhirnya kenal sama orang India. Bagian mananya David detail questionsnya? Cara menentukan ini keyword. Oke, kalau David cara menentukan keywordnya itu kayak gitu tadi, cari aja info paling penting ya, info paling penting yang ada di pertanyaan ya. Setelah kata-kata that biasanya kayak gitu loh, info paling penting dari pertanyaan itu pasti keywordnya, itu yang pasti akan kita cari di dalam bacaan kayak gitu. Oke, kalau gitu saya pindah ke contoh terakhir ya, contoh ketiga dari main idea. Ketika main idea-nya ada di bagian paling belakang. Oke, kita lihat main idea yang di belakang ini polanya khusus ke umum ya. Kenapa khusus ke umum? Kita lihat di baris pertama dia bilang sebuah tadi penelitian menunjukkan bahwa ya memiliki binatang peliharaan dapat mengubah orang yang penjara yang hatinya keras menjadi orang yang ribut. Kemudian studi lain menunjukkan bahwa orang tua yang tinggal sendiri atau tinggal di panti jompo itu bisa lebih tertarik pada hidup ketika mereka punya binatang peliharaan. Bahkan anak kecil yang emosionalnya terganggu bisa senyum dan memberikan reaksi ketika mereka punya kucing atau anak anjing. Nah, kemudian di belakang dibilang animals ternyata bisa menjadi terapi untuk berbagai jenis orang. Nah, dari awal, dari study ini sampai to hold di sini, semuanya ini contoh doang kan? Semuanya ini contoh dari fungsi-fungsi binatang peliharaan. Makanya informasinya kan khusus. Nah, informasi umumnya akhirnya apa? Umumnya berarti bahwa binatang peliharaan itu bisa menjadi obat terapi. Nah, makanya main idea-nya ada di paling bawah atau di baris terakhir. Kayak gitu, perbedaan pola umum ke khusus, mix, dan khusus ke umum. Oke, kayaknya sampai di sini dulu aja. Untuk yang telat-telat tadi, untuk ini soalnya juga udah pada mau siap-siap buka puasa. Ya, sampai jumpa di free class berikutnya ya. Semoga ada free class berikutnya lagi untuk materi yang lebih spesifik ya. Soalnya tadi saya nggak sempat benar-benar bahas banyak tentang kompleks sentences-nya. Oke, tunggu aja, cek terus IG-nya Apresia ya. Kalau perlu aktifin notification ya. Biar dapat notif kalau ada kelas lagi. Selamat siap-siap berbuka puasa, selamat mandi, biar seger buka puasanya. Selamat bantu-bantu ibu, tetap semangat belajarnya walau lockdown ya. Tetap jaga kesehatan, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di our next session atau our next free class ya. Iya, sama-sama. Selamat berbuka puasa. Bye, see you. Saya end meetingnya ya. Nanti kalau ada apa-apa, pertanyaan soal slide dan sebagainya, silakan DM ke Instagram kita aja untuk minta slide-nya atau untuk lihat recording dari
meetingnya. Oke, bye-bye everyone. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Bye-bye.